Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih bisa hidup. Sampai dengan saat ini kita masih bisa datang di masjid untuk beribadah, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah ciptaannya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah maupun di dalam bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bibir kita senantiasa tidak henti-hentinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menciptakan begitu saja. Karena ada satu ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika diciptakan, maka tentu dikasih rambu-rambu. Ketika manusia diturunkan di permukaan bumi ini, sebagai pemimpin di permukaan bumi ini, tidak diturunkan begitu saja, akan tetapi diberi rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan itulah yang jadikan pedoman buat manusia, agar manusia bisa berjalan dengan baik ketika dia berada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ketentuan itu? Ini adalah peraturan, undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inilah yang dijadikan pedoman buat manusia agar manusia itu bisa berjalan di permukaan bumi dalam keadaan yang baik. Karena dunia ini adalah jembatannya akhirat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan satu tujuan supaya manusia itu beribadah kepada Allah. Kalau hanya hidup di dunia ini hanya untuk kepentingan dunia, kemungkinan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah hanya untuk kepentingan dunia semata. Tapi manusia diciptakan untuk kepentingan dunianya, juga untuk kepentingan akhiratnya. Untuk mengetahui itu semua, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, manusia harus mampu mempelajari yang namanya Al-Qur'anul Karim. Di samping itu juga ada satu rambu-rambu lagi yang diberikan kepada kita yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, itulah yang dijadikan contoh oleh kita sekarang ini agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah bukan tidak punya hambatan. Ada 3 kelompok manusia yang dikategorikan kelompok yang menantang daripada Al-Quran ini, yang tidak mempercayai Al-Quran ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang percaya. Siapa kelompok yang percaya ini? Adalah kelompok orang-orang yang menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada yang gaib, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun komunikasi antara sesama manusia, menyayangi kepada seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua dilaksanakan oleh manusia ini, maka insya Allah kategori manusia ini adalah orang-orang yang sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di permukaan bumi ini, maka insya Allah ketika dia meninggalkan dunia ini betul-betul menjadi orang-orang yang husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang pertama, tidak ada masalah.
Kelompok yang kedua adalah kelompok orang munafik. Siapa kelompok orang munafik ini? Coba kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Manusia itu mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka itu tidak beriman. Coba kita lihat saja. Banyaknya manusia, 90, sekian persen penduduk Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Tapi berapa banyak manusia yang datang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa dihitung dengan jari tangan. Sampai saja tadi itu ada jamaah yang memberikan motivasi kepada kita, kepada umat, kepada kita yang mengaku beragama ini, supaya kita rajin datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dibagikan emas, Pak, tapi masih ada lagi hati mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok orang-orang yang munafik ini. Padahal pernah manusia itu mengucapkan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahid. Mengakukah aku ini sebagai Tuhanmu? Saya mengaku engkau adalah Tuhanku. Makanya kita dilahirkan di permukaan bumi ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia dilahirkan di permukaan bumi ini, lalu dia bisa mengetahui, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang disebut dengan balik, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Diingatkan kembali janjinya dalam bentuk yang lain. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Rasulullah Muhammad itu adalah utusannya. Ketika kita mengucapkan janji ini, tidak ada yang harus kita kerjakan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini adalah jembatannya akhirat. Ad-dunya mazratul akhirat. Boleh jadi sekarang seperti orang tua kita ini, umurnya sudah 80 ke atas. Mungkin ada yang tadi sudah 75 ke atas. Ada yang 65 ke atas. Berarti sudah 3/4 kehidupan kita telah gunakan di permukaan bumi ini. Mungkin tinggal 1/4 manusia atau kurang daripada 1/4 itu kehidupan manusia. Maka berhati-hatilah ketika kita berada di permukaan bumi ini. Gunakanlah kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Mumpung karena sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersujud. Maka sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Orang kafir itu, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka itu sama saja tidak akan beriman. Siapa itu orang-orang yang tidak beriman? Boleh jadi orang-orang yang tidak mengetahui tentang adanya Allah, mengakui tentang adanya Tuhan, tapi tidak mau bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentuhankan dunianya, tapi lupa akan kewajiban yang paling utama, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan manusia untuk beribadah, jadikanlah semua kegiatan kita di permukaan bumi ini untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan apa saja, mau gali got mau pungut sampah dan lain sebagainya, mau kerja di kantor, memiliki status sosial yang bagus di masyarakat dan lain sebagainya. Apapun yang dikerjakan oleh manusia kalau diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka inilah yang baik buat manusia itu sendiri. Tapi kalau manusia itu tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, boleh jadi itu masuk dalam kelompok ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Orang kafir itu kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka itu sama saja, tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mereka itu mau dipanggil kegiatan apa saja, mereka juga tidak datang. Apalagi mau datang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu telah menjadi batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, kalau kamu ketemu kepada sesama manusia, ingatkanlah mereka itu kepada matinya. Kalau sudah diingatkan matinya, mudah-mudahan manusia mengingat matinya akan menjadi cair hatinya. Tapi kalau sudah diingatkan tentang matinya, lalu manusia juga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hati manusia itu telah menjadi batu, beku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, di dalam bulan suci Ramadan ini, saya masih ingat satu cerita. Saya tambah sedikit. Saya masih ingat satu cerita di mana Nabi Musa alaihi salam pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam dialognya itu Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa umat Nabi Muhammad itu saya akan berikan 2 cahaya kepada mereka. Cahaya apa yaitu ya Allah?
yaitu cahaya Ramadan. Jadi kita ini sudah diberikan cahaya Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau sudah mendapatkan cahaya Ramadan, maka insya Allah apa balasannya? Surga buat mereka yang mendapatkan cahaya Ramadan ini. Yang kedua yang diberikan cahaya kepada umatnya Nabi Muhammad adalah cahaya Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini sudah yang ke-19. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan tugas kita. Ramadan akan meninggalkan kita. Maka kita isi bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, kita akan bisa mendapatkan yang namanya cahaya Al-Quran itu. Tapi disampaikan lagi, ini bukan ancaman, tapi peringatan buat manusia agar manusia sadar benar. Disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, saya akan berikan 2 kegelapan kepada umatnya Nabi Muhammad itu." Apa kegelapannya itu ya Allah? Yang pertama adalah kegelapan kubur. Ternyata kubur itu gelap. Supaya kubur kita tidak gelap, beribadahlah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah itu Al-Qur'an dengan baik dan lain sebagainya. Maka insya Allah kubur kita tidak akan menjadi gelap karena ada kebaikan yang pernah kita torehkan ketika kita berada di permukaan bumi ini. Yang kedua, kegelapan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad adalah kegelapan hari kiamat. Ternyata itu juga akan diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan terhindar daripada 2 kegelapan itu. Pasti dia akan mendapatkan 2 cahaya yang pernah disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah motivasi buat kita supaya kita tetap rajin untuk beribadah kepada Allah. Kita tanamkan dalam diri kita untuk semangat beribadah kepada Allah. Bukan semangat hanya untuk hidup saja, tapi semangat untuk beribadah. Dengan semangat kita beribadah, apapun keadaannya, mau hujan, mau badai, mau siang, mau tengah hari dan lain sebagainya, kita tetap berbondong-bondong untuk datang ke masjid, untuk bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.